Kemudian apa sih yang menjadi trigger atau menjadi penyebab suatu inovasi itu bisa muncul? Paling tidak ada 3 hal yang bisa membuat suatu organisasi atau suatu kegiatan itu membutuhkan sebuah inovasi. Yang pertama adalah jelas ya, adanya teknologi. Inovasi-inovasi pembelajaran yang saat ini identik dengan pemanfaatan teknologi, terutama teknologi internet atau mungkin teknologi komputer atau mobile, semuanya tidak mungkin terjadi di era di mana teknologi internet belum ada. Misalnya di tahun 50-an misalnya, di Indonesia terutama. Atau ketika internet belum terlalu booming, belum terlalu bagus di Indonesia, misalnya tahun 90-an, 80-an. Apakah mungkin seorang guru pada waktu itu berinovasi, punya ide, oke, tugasnya akan dikumpulkan lewat email, atau tugasnya akan dikumpulkan lewat Google Drive misalnya? Tidak mungkin. Artinya pada waktu itu teknologi waktu itu belum bisa membuat seorang guru memiliki ide atau inovasi yang mengarah ke penggunaan teknologi internet. Maka dari itu teknologi di sini bisa dianggap sebagai pemicu lahirnya sebuah inovasi. Gara-gara ada teknologi internet yang bagus saat ini, ide-ide atau variasi inovasi yang gagas oleh Bapak Ibu guru kita akan semakin banyak variannya. Ada yang suka pakai Google Classroom, ada yang suka pakai Edmodo, ada yang suka pakai Moodle, ada yang pakai Jamboard, kemudian ada yang pakai Mentimeter, ada yang pakai berbagai media yang sifatnya audiovisual. Banyak sekali. Karena apa? Karena didukung oleh perkembangan teknologi saat ini. Bahkan ada yang pakai augmented reality. Itu dulu tidak pernah terpikirkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di masa tahun misalnya 60-an atau 50-an, atau bahkan di tahun 90-an mungkin belum terlalu booming. Kemudian trigger atau pemicu munculnya inovasi adalah persaingan ya, atau kompetitor. Contohnya begini. Misalnya, ada suatu program pembelajaran yang menuntut siswanya untuk mencapai nilai tertentu. Taruhlah di institusi A dan institusi B, sama-sama mereka adalah sekolah yang bagus dan punya target yang sama, yaitu menjadi juara satu olimpiade misalnya. Nah, dengan iklim yang sifatnya kompetisi tapi sehat seperti itu bisa juga memunculkan inovasi-inovasi. Metode-metode baru untuk mengajar, kemudian cara-cara untuk mengajar, cara-cara baru untuk belajar, cara-cara baru untuk membuat media yang bagus, sehingga siswanya lebih termotivasi untuk belajar, yang tujuannya adalah tadi ya, untuk mencapai target yang sama-sama mereka inginkan, padahal mereka dua institusi yang berbeda. Nah, dua institusi berbeda, punya tujuan yang sama, dan berkompetisi, itulah yang dinamakan dengan dan berkompetisi untuk mencapai tujuan tersebut, itulah yang dinamakan dengan persaingan ya, atau ya kompetisi tadi. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah adanya perubahan kebutuhan. Contohnya adalah di sini misalnya sekarang lagi eranya di mana siswa kita diminta untuk menguasai beberapa skill yang dianggap adalah karakteristik skill abad 21. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar itu ya. Salah satu contohnya adalah bekerja secara kolaboratif. Jadi siswa kita itu dituntut memiliki skill di mana dia bisa bekerja secara kolaboratif. Di mana skill itu dulu belum pernah ada tuntutan untuk mengarah ke sana. Akhirnya saat ini Bapak Ibu guru berusaha untuk menginternalisasi skill tersebut karena memang tidak ada mata pelajaran khusus terkait kolaborasi ya. Pada akhirnya beliau-beliau menginternalisasi atau
menyematkan nilai-nilai terkait kolaborasi itu di dalam metode mengajarnya, sehingga terciptalah suatu inovasi pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Artinya memberi siswa kita kesempatan untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Misalnya lagi di skill abad 21 itu ada terkait kreativitas misalnya. Oke, karena kreativitas itu bukan mata pelajaran tersendiri, akhirnya Bapak Ibu guru kita menginternalisasi nilai tersebut di mata pelajaran. Misalnya di bahasa Indonesia, di bidang studi komputer, misalnya di situ dimasukkan nilai-nilai kreatif. Oke, jadi inovasi bisa timbul karena 3 hal ini ya, teknologi, persaingan, atau di sini bukan persaingan, kalau di konteksnya pendidikan mungkin bukan persaingan yang terkait bisnis, bukan ya, tapi kalau di inovasi pembelajaran itu lebih ke sama-sama ingin cepat untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah terkait perubahan kebutuhan atau kebutuhan yang berubah, standar yang berubah, kebutuhan masyarakat atau standar masyarakat yang berubah. Itu juga akan melahirkan atau memicu lahirnya inovasi.